Oke, kita mulai ya. Coba bayangkan sejenak. Ada sebuah teks kuno umurnya 1400 tahun. Tapi, jangan lihat teks ini sebagai kitab suci dulu. Anggap aja ini semacam sistem operasi komputer. Aneh kan? Sebuah OS yang isinya perintah-perintah yang sangat spesifik dan terus terang agak ganjil tentang cara kerja biologi manusia. Nah, kerangka berpikir inilah yang akan kita pakai untuk membedah semuanya hari ini. Kita awali penelusuran kita dengan sebuah misteri. Ini pertanyaan intinya. Kenapa, coba, sebuah teks dari abad ke-7 menunjuk satu titik spesifik di tubuh, bagian depan dahi, untuk sesuatu yang rumit banget seperti berbohong? Ini kan nggak langsung masuk akal ya. Nah, anomali inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita akan lakukan semacam audit sistem. Kita bakal periksa 4 perintah spesifik dari sistem operasi kuno ini. Dan perintah-perintah ini kedengarannya teknis banget, hampir kayak instruksi buat mesin. Kita lihat pola apa sih yang sebenarnya muncul dari sini. Diagnostik kita yang pertama dimulai dari sini. Sebuah ayat yang ngomongin soal hukuman dan kulit. Dengerin baik-baik. Di dalam ayat ini ada perintah yang sangat teknis tentang apa yang harus dilakukan ketika kulit manusia itu rusak, misalnya karena terbakar. Fokus utamanya ada di frasa Arab ini, julu dan ghairaha. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ini adalah perintah untuk menukar kulit yang sudah terbakar dengan kulit-kulit yang baru. Bukan disembuhkan, tapi ditukar. Nah, disinilah logika sistemnya mulai kelihatan menarik. Alasan yang dikasih di dalam teks itu sangat mekanis. Kulit harus diganti supaya sistemnya bisa terus merasakan atau memproses sanksi. Jadi intinya bukan cuma soal hukuman, tapi soal pemulihan input sensorik. Kemampuan untuk merasa itu yang jadi kuncinya. Oke, kita lanjut ke diagnostik kedua. Perintah yang ini ada kaitannya sama bagian depan kepala, yang disebut ubun-ubun atau dahi. Coba perhatikan deh, gimana teks ini menargetkan satu zona fisiologis yang sangat-sangat spesifik. Istilah Arab yang dipakai di sini adalah nasiyah. Ini penting banget ya. Teksnya nggak bilang kepala atau otak secara umum, tapi secara presisi menunjuk ke bagian paling depan area ubun-ubun itu. Spesifik banget. Disinilah letak keanehan yang kedua. Sistem operasi ini secara lugas bilang kalau perilaku yang kompleks seperti berbohong dan berbuat dosa itu dikendalikan langsung oleh bagian kecil di depan kepala ini. Bukan dari hati, bukan dari seluruh otak, tapi spesifik dari nasiyah. Diagnostik ketiga membawa kita ke definisi sistem tentang tidur. Ini ada di surah An-Naba, ayat 9. Sekali lagi, kita nggak akan nemuin deskripsi puitis soal istirahat di sini. Justru sebaliknya. Istilah yang dipakai untuk tidur itu unik banget, subat. Ini bukan kata yang biasa dipakai untuk istirahat. Secara harfiah, subat itu artinya pemotongan atau penghentian total. Coba deh perhatiin, definisinya teknis banget kan? Ini lebih kedengeran kayak perintah sistem, tangguhkan semua proses sensorik, ketimbang deskripsi tidur untuk pemulihan energi. Ini adalah sebuah pemutusan total, seolah-olah sistemnya sengaja mematikan semua input dari luar. Dan untuk diagnostik kita yang keempat, yang terakhir, kita lihat tahap akhir dari penuaan. Ayat ini menggambarkan sebuah degradasi terminal dari perangkat keras biologis manusia. Frasa kuncinya adalah ini, yang artinya supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun setelah sebelumnya mengetahui. Ini deskripsi tentang sebuah kondisi di mana pengetahuan itu benar-benar kosong, padahal sebelumnya ada isinya. Kalau kita pakai istilah season kita, ini pada dasarnya adalah perintah penghapusan cache terminal. Lengkap sudah 4 anomali aneh yang kita kumpulkan. Sebuah sistem yang bicara soal biologi dengan bahasa mesin. Oke, audit sistem kita selesai. Kita punya 4 perintah yang kedengeran aneh dan sangat teknis. Sekarang, bagian yang paling seru. Mari kita jalankan penerjemahnya, dan kita lihat apa yang terjadi kalau perintah-perintah kuno ini kita terjemahkan ke dalam bahasa ilmu neurologi modern. Nah, disinilah semuanya terungkap. Slide ini adalah kuncinya. Di kolom kiri, kita punya 4 perintah OS yang aneh tadi. Di kanan, padanannya dalam ilmu saraf modern. Coba lihat, perintah ganti kulit ternyata menunjuk ke susunan nociceptor. Target ubun-ubun atau nasiyah itu ternyata adalah korteks prefrontal. Mulai tidur atau subat itu deskripsi fungsional dari gerbang sensorik talamus. Dan degradasi memori sampai tidak tahu apa-apa itu ya penghapusan cache memori. Koneksinya persis banget. Coba kita rinci satu persatu ya. Nociceptor alias reseptor rasa sakit itu memang cuma ada di lapisan kulit. Kalau ada luka bakar parah, reseptor ini hancur. Makanya butuh kulit baru untuk bisa merasakan sakit lagi. Lalu, korteks prefrontal, letaknya persis di belakang dahi, itu pusatnya otak untuk merencanakan, membuat keputusan dan ya, berbohong. Tidur juga bukan proses pasif,
Talamus di otak kita itu secara aktif memutus input dari luar. Dan demensia itu adalah proses fisik di mana memori secara harfiah terhapus karena kerusakan perangkat keras di otak. Dan ini dia intinya. Semua deskripsi mekanis yang luar biasa akurat ini datang dari sebuah teks yang usianya 1400 tahun, jauh sebelum ilmu neurologi modern bahkan terpikirkan. Ini poin yang paling penting. Pemetaan fungsi otak dan saraf yang begitu detail ini, dari reseptor di kulit sampai gerbang sensorik di dalam otak, semuanya disusun tanpa satupun teknologi modern, tanpa MRI, tanpa mikroskop, tanpa alat apapun yang kita andalkan hari ini untuk bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa informasi fungsional yang sedetail dan seakurat itu tentang sistem saraf manusia tertulis di dalam sebuah teks kuno? Bagaimana caranya Anda bisa menggambar peta yang begitu akurat tanpa pernah bisa melihat wilayahnya? Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama.